kami Komite 3 semua sepakat untuk membantu perjuangan ini. Berikutnya B37. Pak Ria Saptarika, kami persilakan. Terima kasih Ibu Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan anggota DPD yang saya hormati dan Ibu Pimpinan yang berbahagia, dan tentunya seluruh rekan-rekan dari GTK HNK 35+ yang hadir baik dari pusat maupun dari provinsi. Prinsipnya saya dari Kepri juga ingin menyalurkan aspirasi teman-teman dari GTK HNK 35+ ini, di mana mereka sangat berjibaku dalam proses ini. Dan artinya inilah momentum yang paling baik bagi kita untuk merapatkan barisan, untuk meraih kesuksesan dalam rangka memperjuangkan GTK HNK 35+ ini. Intinya itu, mari kita rapatkan barisan dan susun kekuatan untuk mensukseskan ini. Kami dari Kepri juga sangat mendukung. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut B16. Bapak Muhammad Ghazali yang pertama-tama sudah memberikan surat secara formal kepada pimpinan Komite 3 untuk menerima audiensi ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Waka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Waka, Komite 3 DPD RI beserta jajaran pimpinan yang lain, seluruh senator Komite 3 yang saya hormati dan saya muliakan, serta seluruh pengurus GTK HNK 35+, baik dari pusat maupun yang berasal dari daerah. Saya B16 wakil DPD RI dari Riau, mendukung sepenuhnya apa yang disampaikan oleh Ketua GTK HNK 35+ yang dari pusat. Ada 3 hal yang tadi yang beliau sebutkan. Semuanya itu logis dan masuk akal, dan itu merupakan satu perjuangan yang harus Komite 3 ikut ambil andil. Pertama adalah membuat agar kita membentuk Komite 3 mengusulkan kepada DPD RI, artinya ke paripurna nanti. Kalau di DPR RI itu berbentuk panja, kalau kita berbentuk pansus, kita mempunyai hak anggota DPD RI dan Komite 3 mengusulkan pansus GTK HNK 35+. Tanda seriusnya Komite 3 mendukung perjuangan ini adalah membentuk panitia khusus yang nanti mengakomodir seluruh kita yang betul-betul bersedia untuk memperjuangkan ini bersama-sama dengan DPR RI. Tuntutan yang kedua pun masuk akal, artinya membuat naskah akademik itu memang tugas kami. Silahkan ajukan nanti dan kami bersedia untuk itu. Dan yang terakhir, kita menuntut bersama-sama kepada Presiden agar mengeluarkan Kepres yang jelas. Kepada yang lain, kenapa bisa diberikan Kepres? Kepada guru-guru kita yang sudah mengabdi puluhan tahun, bahkan kemarin itu ada yang umurnya sudah 55 tahun, masih memperjuangkan hak dan nasibnya untuk menjadi PNS. Sudah menjadi guru puluhan tahun, beliau ingin dianggap, beliau ingin diakui oleh pemerintah bahwa beliau itu seorang guru yang berjasa di dalam mencerdaskan anak bangsa. Oleh karena itu, saya B16 mengajak Komite 3 untuk bulat suara kita mendukung permintaan mereka yang 3 tadi, dan itu tidak berlebihan. Dan saya mengatakan kepada Ketua GTK HNK 35+, mari berjuang bersama-sama. Perjuangan itu pasti membutuhkan pengorbanan, pasti membutuhkan waktu, pasti membutuhkan suka dan duka bersama. Bersabarlah, insya Allah selagi kita bisa bersabar, DPD RI dan DPR RI bisa meminta kepada pemerintah, kemenangan itu tidak akan jauh dan keberhasilan itu akan datang dalam waktu dekat. Terima kasih kepada Ibu Waka dan terima kasih kepada seluruh anggota Komite 3 yang bersama-sama kita bersatu tangan di dalam mensukseskan permintaan ataupun permintaan dukungan dari GTK HNK 35+. Terima kasih Ibu Waka. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan berikut, izin Bu Ketua. Ya, silakan. B10, Bapak Muslim M. Yatim dari Sumatera Barat. Silakan Bu ya. Terima kasih Ketua Pak Ibu Waka. Tapi gambar kok buram begini kenapa sih? Lagi diperbaiki. Lagi diperbaiki.
Bismillahirrahmanirrahim. Ungkapan yang saya sampaikan ini adalah tidak jauh berbeda dengan kawan-kawan dan teman-teman kita di komite. Jadi penguatan saja kemungkinan. Harapan saya itu adalah apa yang disampaikan oleh Ustadz Ghazali, ini seutuhnya saya mengharapkan seperti itu. Saya tuliskan di sini. Tak apa-apa, kita berjuang lebih keras lagi agar seiring dengan komisi yang ada di DPR RI. Dan kalau boleh komite 3 ini menunjuk Mas Bambang yang juga sangat paham dan ini untuk menjadi kita kedepankan dalam rangka mengurus ini sampai kemana bisa kita urus untuk membantu teman-teman kita ini. Kalau saat ini berhasil, di dunia kita mendapatkan hal yang sangat bagus, di akhirat kemungkinan inilah pahala yang besar untuk kita bersama kemungkinan. Amin, amin, amin. Itu dari saya. Amin. Itu saja mungkin harapan saya kepada dan kepada Mas Bambang. Jazakumullah khair jaza. Semoga kawan-kawan di Sumatera Barat berada dalam garisan ini dan semuanya tak terkecuali. Walaupun kata Mbak Teteh ini tadi perlu mencatat tahun pengabdian, tapi untuk kita kali ini harapannya tidak pakai tahun-tahunan begitu, karena sudah ini satu gelondongan saja semua. Kalau boleh gitu. Jazakumullah khair jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Kita beranjak kepada ini pakarnya sekali yang tadi dibilang sama Pak Buya Musteniatin bahwa sudah banyak tulisan beliau tentang guru honorer ini. Bapak Tamsin Rindu, silakan Bapak B107 Sulawesi Selatan. Terima kasih pimpinan, Bu Ketua dan Bu Waka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sejalan dengan teman-teman semuanya, para senator, bahwa kita memberikan dukungan, khususnya 3 poin yang diharapkan. Saya senang sekali hari ini karena betul-betul kelihatannya kita sejalan semuanya, para senator, untuk memperjuangkan apa yang menjadi perjuangan para teman-teman kita kalangan guru honorer ini. Saya sebenarnya sejak dulu call-nya tinggi. Saya tidak pernah melihat ada alternatif yang lain, kecuali memang mereka-mereka ini segera diangkat sebagai PNS. Karena itu beberapa tulisan saya seperti yang disampaikan tadi oleh Bu yang Muslim, bahwa tergerak karena itu, saya melihat bahwa seolah-olah guru honorer ini ditempatkan sebagai ban serep. Setelah dia mengabdi begitu lama, maka semua dilupakan dan dicampakkan, dan dengan berbagai pertimbangan bahkan seolah-olah negara lebih mendahulukan yang faktor-faktor lain yang prakerja itu lebih kita utamakan daripada guru honorer. Mereka mau diangkat dan diberikan penghasilan. Bantuan langsung tunai lebih kita perhatikan daripada putus-putus suaranya. Dengan dia mengunggah gaji yang dia peroleh 700.000 selama 4 bulan, malah dia dipecat. Akan tetapi mereka banyak mendapat partisipasi dari simpati dari masyarakat, sehingga malah saya dengar didekati dan langsung mau ditetapkan sebagai PNS. Nah, negara ini kadang-kadang memang pemberontakan ini lebih dihargai daripada ketulusan untuk menyampaikan aspirasi. Jadi DPD ini memang perlu tegas juga kita ini di DPD ini. Karena itu saya kira kalau menurut saya ya kita harus tegas mengambil posisi dukungan kelembagaan DPD. Ya, segera menyampaikan itu, mendukung agar guru honorer ini tanpa kecuali diangkat menjadi ASN atau PNS. Bukan P3K yang menghilangkan apa yang menjadi harapan mereka. Dia menjadi guru honorer ini kan pertama adalah panggilan jiwa. Dan dia siap mengabdi sampai kalau saya berkeliling daerah itu saya menemukan mereka kadang-kadang tidak terasa sangat terharu menyaksikan bagaimana pengabdian mereka, apalagi kalau sudah sampai bertanya berapa penghasilan gaji yang dia peroleh, itu sangat tidak manusiawi. Tapi dia mengerjakan tugas-tugas itu dengan penuh kesungguhan. Nah, sekarang tiba gilirannya untuk kita apresiasi. Nggak ada alasan bahwa pertimbangan keuangan kurang, itu bukan tugas kita, bukan tugas DPD. DPD itu memberikan tugas kepada negara bahwa ini mesti menjadi prioritas. Soal keuangan, ya silakan
dikelola keuangan itu, tapi berikan prioritas pada guru honorer ini. Jangan sampai itu tadi prakerja yang lebih dahulukan, pengangguran-pengangguran yang dikasih, padahal ada tenaga-tenaga kerja kita yang membuat kita bisa seperti ini, diantaranya karena mereka-mereka itu sebagai guru. Saya, pendidikan awal saya mungkin itu yang menyebabkan juga karena saya besar dari guru-guru honorer kampung. Ya, baik itu guru honorer di sekolah negeri maupun di swasta. Di swasta saya di Darut Dakwah Wal Irsyad yang kami belajar di kolong rumah. Jadi ini saya menulis juga yang berikutnya itu bahwa P3K itu membunuh harapan guru honorer. Ini teman-teman saya tahu mereka ada yang kemudian mengambil langkah mundur. Ada yang menyampaikan kepada saya bahwa bersedia dites, yang penting ada scoring misalnya. Bagi saya, nggak ada lagi tes. Rekrutmen yang Anda menjadikan sebagai guru honorer itu sudah Anda lalui. Dan kita harus akomodasi ini. Jangan tiba-tiba kita campakkan mereka yang dia sudah mengabdi berpuluh-puluh tahun ini. Karena itu, oke, sepakat 3 hal tadi yang menjadi tuntutannya diperjuangkan oleh DPD. Tapi menurut saya DPD harus tegas, bahwa mereka ini harus mendapatkan prioritas dari negara untuk status sebagai ASN atau PNS. Bukan P3K. P3K yang kemudian nanti tidak punya pensiun dan sewaktu-waktu bisa diberhentikan. Coba dicermati itu aturannya yang ada. Saya kira itu, saya kira kita sejalan semuanya. Saya mengikuti tadi dan semua pembicara, saya kira sejalan kita. Karena itu saya termasuk berbahagia sekali pada hari ini. Saya adalah keluarga guru, ayah saya guru, saudara-saudara saya guru, kakak-kakak perempuan saya kalau ada yang lamar, orang tua saya tahu guru, tidak ada pertanyaan lagi, langsung diterima. Ya, karena itu guru honorer ini saya kira inilah yang menjadi konsen perjuangan saya di Dewan Perwakilan Daerah. Amin. Dan saya berbahagia karena Pak Bambang, Pak Muslim, dan Pak Nuh semuanya tadi memberikan dukungan untuk perjuangan para guru-guru honorer. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tamsil Dinrung yang benar-benar memberi tugas ini kepada kita Bu Ketua bahwa DPD RI itu harus tegas ya, memberikan tugas kepada negara bahwa guru honorer ini harus diangkat sebagai pegawai negeri sipil, bukan P3K. Katanya beliau tadi kalau P3K itu membunuh harapan guru-guru honorer. Berikut B34, Pak Ustadz Zuhri dari Bangka Belitung. Silakan Pak Ustadz Zuhri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ketua, Bu Wakil Komite 3 atas waktu kesempatannya, dan seluruh sahabat senator yang saya banggakan, juga para ketua GTK MK, baik yang di pusat maupun yang dari provinsi, baik yang hadir secara virtual maupun yang hadir secara fisik. Ya. Alhamdulillah, saya Ustadz Zuhri B34 dari Bangka Belitung. Ya. Saya sependapat dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Senator tadi. Alhamdulillah. Ya, Pak Bambang, Pak Tamsil, dan Muslim, saya kira ya inilah waktunya bagi kita sebagai perwakilan masyarakat yang ditunjuk, diamanahkan oleh masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat secara kelembagaan. Saya sependapat dengan 3 tuntutan tadi, dan ini waktunya sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Muslim Tamsil Dinrung tadi, bahwa memang keberadaan kita di lembaga ini ya sebagai mitra kerja eksekutif, tentunya memang kewajiban kita untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat itu secara utuh. Dan ini saya sepakat, ya, alhamdulillah semua senator juga sepakat, ya, untuk masalah guru ini masalah yang sangat prinsip sekali. Saya teringat ya dengan pengalaman ketika jadi bupati dulu di Bangka Barat, ketika proses memperjuangkan untuk K2, pengangkatan guru-guru honorer yang menjadi honor di bawah tahun 2015. Alhamdulillah, ya, dengan perjuangan semuanya, semua pihak, akhirnya mereka semuanya diangkat
dan alhamdulillah Bangka Barat tuntas semuanya. Maka saya optimis kalau kita semuanya, DPR RI-nya, DPD RI-nya, sebagai lembaga yang diamanahkan oleh institusi untuk perjuangkan kepentingan daerah dan rakyat kita, ya insya Allah kalau kita semuanya bersatu, ya mudah-mudahan ya pemerintah pun juga ya dapat mewujudkan, karena ya kita betul-betul tegas. Kata Ustadz Tamsil Irung tadi, saya kira ini sangat penting sekali ya menunjukkan sikap kita ya sehingga keberadaan lembaga ini betul-betul ya dapat menjalankan ya melaksanakan tugas dan fungsinya. Ya, saya kira ini momentum ya. Saya yakin ya kalau DPR RI juga sudah melakukan panjanya, kita juga dengan lembaga DPD RI-nya. Kalau dua lembaga ini sudah sama-sama sepakat ya, insya Allah ya kita menaruh harapan ya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan bukan hanya saja untuk kepentingan GTK HNK saja, tapi benar-benar untuk kepentingan masa depan bangsa ini. Kalau Kementerian Pendidikan ada rencana ingin mengangkat ya, sekian banyaknya hampir jutaan tenaga guru, alangkah arif dan bijaksananya kalau sahabat kita, saudara-saudara kita yang sudah mengabdi, yang sudah ya melaksanakan tugasnya ya dengan baik, sebagaimana yang disampaikan Ustadz Tamsil, Ustadz Muslim, dan saya juga rasakan kita jadi bupati, betul-betul guru-guru honorer ini kadang-kadang melaksanakan tugas dengan setulus hati. Maka sangat-sangat ya bijaksana sekali ya kalau ya bangsa ini, pemerintah dan kita semuanya untuk memberikan penghargaan atas dedikasi kepada mereka, diangkat sebagai PNS tanpa tes. Saya sepakat ya. Artinya dengan pengabdian mereka selama ini ya itu sudah bukti bahwa mereka layak untuk menjadi PNS. Alangkah ya maaf kalau saya pribadi sangat mengganggu ya hati kita. Bayangkan ya mereka yang baru lulus pendidikan karena tes mereka lulus diangkat sebagai PNS, sedangkan mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun ya harus terdepak ya. Tentu ini sebenarnya kalau kita mau jujur dari hati kita yang paling dalam, ini sangat mengusik rasa keadilan kita. Saya sepakat ya, bismillah ya kita perjuangkan betul-betul ya, ini tugas kita, tanggung jawab kita. Untuk inilah kita dipilih, untuk inilah kita didukung oleh masyarakat ya untuk memperjuangkan nasib mereka, dan betul-betul ya hal ini saya kira ya tidak bertentangan dan sesuai ya dengan tujuan ya keberadaan kita di DPD RI, juga tujuan ya yang diharapkan daripada para guru tadi yang mendidik anak bangsa ini. Mudah-mudahan ya dengan ya kepedulian kita, perjuangan kita, dan mudah-mudahan pemerintah juga ya mendengar, juga punya keinginan bersama ya untuk mewujudkan itu. Insya Allah ini menjadi hal yang harus diprioritaskan. Ya, terima kasih ya kami dari Bangka Belitung, apalagi yang dari Bangka Belitung alhamdulillah hadir juga, disampaikan kepada saya ya dengan bersusah payah. Mereka juga ya hadir ya ingin mendengar kisah langsung ya, bahkan minta waktu ingin bertemu. Alhamdulillah hari ini ya apa yang mereka harapkan ya bertemu saja dengan pimpinan ketua komite 3 saja. Mereka sangat bahagia sekali ya. Mudah-mudahan ya kebahagiaan mereka nggak berhenti sampai di situ, kebahagiaan mereka juga bisa terwujudkan dengan perjuangan kita insya Allah. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Prinsipnya 3 poin yang disampaikan tadi kita sangat mendukung sekali, dan mudah-mudahan DPD RI ya kita semuanya solid sebagai lembaga untuk mendukung perjuangan sahabat-sahabat kita yang sudah mengabdi kepada masyarakat kita ya GTK HNK 315 ini. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sepakat ya pada prinsipnya yang hadir fisik maupun virtual adalah ingin memperjuangkan nasib honorer ini supaya menjadi pegawai negeri sipil yang bisa kedepannya ada kejelasan. Dan tadi Bu Ketua juga kami sudah bincang-bincang berbisik akan memaksimalkan ya, Komite 3 akan berjuang semaksimal mungkin agar perjuangan para teman-teman yang di GTK HNK 315 ini bisa membuahkan hasil yang diharapkan oleh semua guru honorer di seluruh Indonesia.